Dan ini adalah teman-teman saya, teman-teman kelompok 4, dan saya adalah Gradistiar Andatan Lawa. Saya Rahmat Ramadan. Saya Andi Ausar Faridsi. Saya Anbal Nur Iskandar. Saya Andi Lulu Anissa Syaputri. Saya Andi Sulfitrianti. Saya Firmayanti. Saya Aris Munandar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gradistiar Andatan Lawa, biasa dipanggil Tami, selaku moderator yang akan memandu sesi presentasi hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil ide bisnis kami yang berjudul Green Bites. Apa sih itu Green Bites? Nah, Green Bites merupakan makanan sehat yang berbahan dasar tanaman, menyiratkan rasa segar dan alami yang dalam gigitannya sudah terasa rasa segarnya. Green Bites ini terdiri dari beberapa sayuran dan buah-buahan yang fresh dari kebun kita. Baiklah, berikutnya kita akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas. Yuk simak baik-baik penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer segment atau segmen pelanggan. Jadi di mana segmen pelanggan ini adalah sekelompok target pasar yang utama yang dilayani oleh bisnis ini. Yang pertama ada profesional muda, di mana banyak sekali profesional muda yang menginginkan hidup sehat tapi dia tidak konsisten dalam menjalani keinginannya yang ingin hidup sehat. Nah, solusi praktisnya untuk ini yaitu adalah makan makanan sehat yang praktis, jadi tinggal order saja. Yang kedua ada keluarga, di mana orang tua yang mencari makanan bergizi untuk anaknya. Yang ketiga ada pelaku diet, di mana ini konsumen dengan kebutuhan khusus seperti vegetarian atau keto. Yang keempat ada komunitas sehat, di mana pecinta gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan adalah cara bisnis menjalin, membangun, dan menjaga interaksi dengan segmen pelanggannya. Yang pertama ada layanan cepat tanggap atau respon cepat via media sosial dan WhatsApp. Yang kedua ada membership program, di mana keuntungan bagi pelanggan setia seperti diskon atau menu eksklusif. Yang ketiga ada konsultasi ahli gizi, di mana rekomendasi menu personal untuk kebutuhan kesehatan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ketiga K. K yang pertama itu K partner. K ini merupakan pihak-pihak yang mendukung jalannya operasional bisnis Greenbit. Mitra-mitra ini memberikan kontribusi penting untuk memastikan berkelanjutannya bisnis. Nah, dalam hal ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, petani lokal menyediakan bahan baku organik. Kedua, suplemen kemasan ramah lingkungan mendukung keberlanjutan. Dan yang selanjutnya, platform pengantaran makanan seperti GoFood dan GrabFood membantu distribusi produk. Yang selanjutnya, aktivitas merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh Greenbit untuk menjalankan bisnis dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Ini juga terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, produk menu makanan sehat. Kedua, menjaga kualitas produk. Ketiga, pemasaran digital melalui media sosial dan website. Ketiga, kolaborasi dengan mitra promosi dan pengiriman makanan tepat waktu. Yang terakhir yaitu resources adalah sumber daya penting yang dimiliki Greenbit untuk mendukung aktivitas bisnis. Dalam hal ini juga terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, tim sub dan ahli gizi untuk menciptakan menu sehat. Kedua, dapur produk dengan standar kebersihan tinggi. Ketiga, platform digital untuk pemasaran dan pemesanan. Yang terakhir, jaringan pemasukan bahan organik untuk memastikan pasokan bahan yang berkualitas.
Ketiga elemen ini saling mendukung untuk memastikan keberhasilan metode bisnis GreenBit dalam menyediakan makanan sehat dan berkualitas bagi pelanggannya. Yang selanjutnya yaitu channel atau saluran. Channel atau saluran adalah cara toko buah menjangkau pelanggan untuk mempromosikan produk dan menyediakan layanan. Nah, berikut adalah beberapa channel yang bisa digunakan di toko kami, seperti media sosial. Nah, platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok digunakan untuk mempromosikan buah-buahan segar. Foto dan video menarik tentang kesegaran buah, cara memilih buah, atau tips untuk penyimpanan, dan diunggah secara rutin. Nah, interaksi dengan pelanggan dilakukan melalui kolom komentar, pesan langsung, atau fitur live streaming untuk mempromosikan produk secara langsung. Dan yang kedua itu e-commerce atau marketplace. Bergabung dengan platform seperti Shopee, Tokopedia, atau marketplace lokal untuk menjual buah secara online, menyediakan fitur pembelian langsung dan pengiriman cepat. Selanjutnya yaitu value proposition atau proporsi nilai. Proporsi nilai toko buah adalah manfaat utama yang membuat pelanggan memilih toko tersebut dibandingkan kompetitor. Berikut adalah beberapa value proposition untuk toko buah kami. Yang pertama yaitu buah segar berkualitas tinggi. Dengan menawarkan buah-buahan segar yang dipetik langsung dari petani atau sumber terpercaya setiap hari, memberikan jaminan kualitas dengan kebijakan penggantian jika buah tidak segar. Kedua itu varian buah lengkap dan unik. Menyediakan berbagai jenis buah lokal dan impor yang jarang ditemukan di toko lain. Misalnya menyediakan buah musiman, durian atau mangga, dan buah-buahan eksotis seperti blueberry, kiwi, atau buah naga. Cost structure atau struktur biaya. Yang pertama itu ada biaya bahan baku organik. Pengeluaran untuk membeli buah berkualitas, terutama yang organik dan segar dari petani atau distributor. Yang kedua itu ada gaji karyawan, biaya tenaga kerja, termasuk karyawan untuk menyiapkan paket buah, mengelola pemasaran, dan melayani pelanggan. Yang ketiga itu ada biaya pemasaran digital, investasi untuk promosi melalui platform online seperti media sosial, terus situs web, atau iklan digital untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang keempat, pengemasan ramah lingkungan. Biaya untuk pengemasan yang tidak hanya menarik, tetapi juga mendukung keberlanjutan seperti menggunakan kemasan biodegradable. Yang kelima itu ada biaya operasional dapur dan pengiriman. Pengeluaran untuk fasilitas dapur, serta pengiriman buah ke pelanggan termasuk transportasi dan logistik. Selanjutnya itu ya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Penjualan makanan sehat ala carte atau paket. Toko buah dapat menjual buah segar secara individu atau dalam bentuk paket seperti paket buah potong atau campuran buah untuk salad. Yang kedua itu ada paket langganan mingguan atau bulanan. Menawarkan langganan untuk pengiriman buah segar setiap minggu atau bulan. Ini memberikan kenyamanan bagi pelanggan yang ingin pasokan buah secara rutin. Yang ketiga, kolaborasi dengan mitra untuk acara kesehatan. Bekerja sama dengan pihak lain seperti acara kesehatan, seminar, atau perusahaan untuk menyediakan buah segar sebagai bagian dari konsumsi acara. Yang keempat, penjualan produk pendukung seperti jus detox atau granola. Selain buah segar, toko dapat menjual produk olahan seperti jus buah detox, granola, atau cemilan sehat berbahan dasar buah. Nah, berikutnya penjelasan mengenai struktur organisasi dari Green Bytes. Nah, bagaimana sih struktur organisasi dari Green Bytes itu? Simak berikut penjelasannya. Divisi keuangan dalam Green Bytes memiliki peran penting dalam mengelola struktur biaya dan aliran pendapatan. Berikut adalah detail pekerjaan yang dapat dilakukan oleh divisi ini dalam kedua aspek tersebut. Aspek pertama yaitu cost structure. Divisi keuangan bertanggung jawab untuk memonitor, menganalisis, dan mengelola berbagai biaya operasional dan strategis yang dikeluarkan oleh toko buah.
Pekerjaannya meliputi pencatatan dan analisis biaya operasional. Yang kedua, penyusunan anggaran. Yang ketiga, efisiensi biaya. Yang keempat, pengendalian biaya. Aspek kedua yaitu revenue streams atau aliran pendapatan. Divisi keuangan juga fokus pada pengelolaan dan optimalisasi sumber pendapatan toko buah. Pekerjaannya meliputi pencatatan dan analisis pendapatan, identifikasi dan diversifikasi sumber pendapatan, manajemen arus kas, pelaporan dan evaluasi, strategi peningkatan pendapatan. Saya Aris Munandar ingin membahas struktur organisasi operasional. Struktur organisasi divisi operasional dapat mencakup beberapa elemen. Yang pertama, manajer operasional. Manajer operasional bertanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan proses operasional, termasuk produksi, pengiriman, dan kualitas layanan. Yang kedua, tim produksi. Tim produksi terdiri dari chef dan tim dapur, memproduksi makanan sehat sesuai standar resep dan kebersihan, dan ahli gizi, memastikan menu yang disediakan sesuai dengan kebutuhan nutrisi pelanggan. Yang ketiga, logistik. Logistik, mengapa proses pengemasan makanan yang ramah lingkungan dapat mengatur pengiriman dan bekerja sama dengan mitra pengiriman seperti GoFood dan GrabFood. 4. Tim kualitas dan kebersihan. Memastikan dapur dan dalam proses produksi selalu memenuhi standar kebersihan dan mengecek kualitas produk sebelum dikirim kepada pelanggan. Yang kelima, tim maintenance dan supply chain bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku organik dari petani lokal dan mengelola hubungan dengan supplier dan memastikan bahan baku selalu tersedia. Struktur ini memastikan setiap elemen operasional berjalan dengan efisien dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikutnya, penjelasan mengenai bagian divisi sumber daya manusia dalam struktur organisasi Green Bytes. Bertanggung jawab mengelola semua aspek yang terkait dengan karyawan dan tenaga kerja di perusahaan. Berikut penjelasan mendetail mengenai tugas dan fungsi utamanya. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan operasional. Melakukan proses rekrutmen seperti memasang iklan, lowongan, melakukan wawancara, dan menyeleksi kandidat yang sesuai. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan baru agar memahami sistem kerja di toko. Mengadakan program pengembangan keterampilan seperti pelayanan pelanggan, manajemen stok, atau promosi produk. Yang ketiga, manajemen kinerja. Menetapkan target kerja dan mengevaluasi kinerja karyawan. Memberikan umpan balik berkala serta insentif bagi karyawan yang berprestasi. Yang keempat, pengelolaan data karyawan. Mengelola data pribadi, kontrak kerja, dan absensi karyawan. Menangani administrasi terkait seperti penggajian dan tunjangan. Yang terakhir, peningkatan hubungan kerja. Mencegah komunikasi antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bisnis modal kanvas dan struktur organisasi dari ide bisnis Green Bytes. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.